Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di channel saya. Oke, kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial membuat sebuah sistem aplikasi berbasis web menggunakan Laravel 9. Oke, kurang lebih demonya seperti ini. Oke, berarti project ini sudah running, itu ada di port 8000. Kita coba buka di browser. Untuk teman-teman nanti yang mau coba boleh, yang mau source code-nya boleh hubungi di kontak di deskripsi. Itu ada di port 8000. Kalau yang 127.0.0.1 itu maksudnya ke localhost. Oke. Nah, untuk runningnya di sini pastikan teman-teman sudah install web server. Di sini saya menggunakan SAM di sini. Kemudian saya menggunakan SAM versi 8.1. Kalau SAM versi 8.1 berarti versi PHP-nya juga versi 8.1. Oke, kemudian pastikan Apache-nya sudah running, MySQL-nya juga sudah running. Nah, kemudian kurang lebih tampilan seperti ini, localhost 8000. Nah, kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Oke, ada about. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian ada contoh menu drop down. Ini hanya contoh. Kemudian untuk login itu saya buat di sini, ditampung di tabel user. Nah, untuk sistem ini saya buat nama database-nya itu db underscore rekamedis underscore laravel underscore 9. Oke. Kemudian ada beberapa tabel di sini. Untuk login itu menggunakan tabel tb underscore user. Kemudian untuk login di sini saya menggunakan kita coba klik login. Kita login di sini saya buat itu menggunakan email dan password. Nah, dari tabel user itu kita ambil email dan password. Nah, passwordnya di sini sudah saya enkripsi menggunakan bawaan dari Laravel, yaitu pakai hashing. Kemudian kita login di sini juga bakal kedetek itu levelnya apa. Atau mungkin teman-teman pernah dengar juga dia login hak aksesnya apa. Nah, saya buat di sini hak aksesnya itu level. Di sini ada beberapa, tapi yang paling penting kita coba nanti ada pasien dan administrator. Nah, kalau login sebagai administrator atau admin, itu menunya bakal tampil semua. Oke, kita coba login sebagai admin di sini. Itu emailnya admin. Nah, ini admin@email.com, passwordnya di sini admin juga nih. Kalau tidak salah. Kita coba admin. Ini. Kemudian passwordnya juga admin. Nah, kalau sudah login, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa menu, dashboard. Dashboard di sini saya biarkan kosong aja. Nanti bakal mungkin bisa dikembangkan lagi. Kemudian yang paling penting di sini ada data master dan rekam medis. Nah, data master itu menampungkan master atau data yang bakal perlu di sini nanti. Oke, yang perlu direkam medis. Kalau di user itu menampilkan semua user di sini. Oke, kecuali user admin. Oke, dan ini bakal bisa dilihat, data master ini hanya bisa dilihat saya buat hanya levelnya admin atau administrator. Selain dari itu, menu user, dokter, pasien itu tidak bisa. Nah, salah satunya di user kita bisa nambah. Di sini kita bisa nambah. Kemudian bisa edit. Oke.
bisa delete. Nah, untuk ganti password salah satu user di sini juga bisa. Oke. Kemudian ada dokter, itu hampir sama. Ada CRUD-nya juga. CRUD itu create, read, update, delete. Oke, create itu untuk nge-insert atau ngebuat untuk ke database. Read itu membaca atau menampilkan. Update itu untuk update atau memperbarui. Dan D itu delete. Oke. Pasien juga sama. Nah, ini saya tampung di data master. Bakal diperlukan nanti di rekam medis. Nah, di rekam medis ini juga tampil kalau kita loginnya sebagai staff atau administrator. Tapi kalau loginnya sebagai staff ini nggak tampil. Oke, tergantung sih nanti kalau mau diganti levelnya apa, boleh. Kemudian ini adalah data yang pernah pasien yang pernah rekam medis di sistem ini. Misalkan ini sistem di sebuah klinik atau di rumah sakit mungkin. Nah, untuk menambah rekam medis ini harus ada dulu nih. Oke, kemudian bisa tambah. Nah, baru kita pilih nomor KTP yang sudah kita, kalau data pasien otomatis harus inputnya di sini. Nah, kalau sudah pernah kita input, di sini bakal ada nih. Oke, kita coba satu ini misalkan. Nah, dia untuk di sini nanti auto keisi atau autofill di data dokter juga, maksudnya pasiennya siapa, kemudian dokter yang memeriksa siapa gitu. Kita pilih misalkan ini. Kemudian, nah di sini baru saya buatnya ini sebagai sampel aja, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Misalkan diagnosanya apa? Diagnosanya misalkan diabetes misalkan. Oke, terus untuk pemeriksaan ini ada biaya apa enggak? Nah, boleh kosong, boleh diisi. Misalkan kita isi aja 100.000 mungkin untuk pemeriksaan ini. Gitu. Nah, mungkin teman-teman mau nambah, mungkin harus ada resep, mungkin obat dari dokternya, bisa ditambah file. Di sini saya belum tambahkan, hanya ini aja. Kemudian kita coba share. Nah, maka ada info berhasil. Kita tambahin tadi ini mana tadi ya? Ini kalau tidak salah. Nah, bukan ini. Rahim Casey ini. Oke, berarti untuk Rahim Casey itu dia sudah pernah rekam medis di sini 1 2 3 4 kali. Oke. Nah, kemudian saya buat lagi fitur di sini, pasien juga bisa login di sistem ini, karena mungkin bisa jadi pasiennya mau cek dia di rumah sakit ini kan pernah rekam medis. Nah, dikasih hak akses juga, bisa login kalau dia mau cek dia pernah ke sini, itu diagnosanya penyakitnya apa aja gitu. Tapi dengan syarat dia udah pernah rekam medis di sini. Kalau tidak atau belum pernah, nggak bisa. Oke, caranya kita logout dulu. Pastikan sudah pernah rekam medis di sini. Kemudian di bagian login, pastikan juga dia sudah mendaftar. Oke, jadi dia udah didaftarkan dulu, pre-register oleh user atau pernah rekam medis, baru bisa daftar. Oke, hanya pasien saja yang bisa daftar di sini. Oke, kita coba back. Nah, kalau sudah daftar, nah nanti ada nih dia bagian, nah ini nih, ini kita coba itu di tabel pasien. Nah ini, kalau yang ini dia belum ada, dia bisa bikin akun karena dia sudah pernah rekam medis di sistem ini, baru dia bisa daftar. Nah, tapi kalau sudah daftar ya nggak perlu bikin akun lagi. Kita coba ke tabel user lagi. Nah, di pasien itu kita coba login yang ini. Dia levelnya pasien, emailnya ini, copy, dan passwordnya kalau tidak salah admin juga. Oke, kita coba. Kemudian admin.
Nah, kalau dia login sebagai pasien, nah dia tampilnya cuman ini nih. Dan rekam medis ini hanya menampilkan rekam medis dia sendiri atau data dia yang pernah direkam medis di sistem ini atau di klinik ini gitu. Nah, seperti yang kita lihat tadi, dia kan udah pernah 4 kali, maka tampil datanya 4 di sini. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Dan terakhir mungkin fiturnya ini. Untuk profil ganti password di sini dia bisa. Jadi setiap user yang login dia bisa ganti profil di sini. Ganti profilnya mungkin ganti foto. Oke, detail profilnya di sini. Terus ganti password. Nah, ini ada error sedikit, saya ganti dulu. Perbaiki dulu. Itu my profile kalau tidak salah. Oke. Kayaknya di sini saya kasih 3. Nah, udah tadi terlalu dempet, sekarang udah agak ada jaraknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau mau ganti foto bisa. Jadi fotonya di remove dulu, baru kita pilih fotonya lagi yang ada di komputer ini. Misalkan saya ganti fotonya ini, save. Oke, untuk ganti password juga, tapi passwordnya bukan di sini tapi di sini. Oke, ganti password. Mau ganti passwordnya apa? Nah, silakan dimasukkan password yang baru, terus konfirmasi password yang baru gitu. Oke, mungkin untuk demonya ini aja dulu. Ini video part pertama atau bagian pertama. Untuk bagian selanjutnya, part kedua dan selanjutnya itu tutorial cara membuatkannya. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.